warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, kita selaku hamba selayaknya, sepantasnya, sebenarnya kita betul-betul bersyukur hanya kepada yang mendatangkan ini nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti syukur itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu pemberian Allah, baik nikmat yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Nikmat apa saja, penting kita syukuri. Kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah dan dijaga, diistiqomahkan oleh Allah. Terutama nikmat iman. Karena iman ini Masya Allah. Akan tetapi kalau tidak kita syukuri nikmat ini, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ini akan dicopot oleh Allah dan akan diberi sanksi nanti oleh Allah di yaumul qiyamah. Jangankan di yaumul qiyamah, di dunia sudah kita dibingungkan, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting nikmat ini kita bersyukur. Salah. Kemudian tidak lupa juga kita banyak-banyak bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau juga mati-matian mengorbankan segala-galanya, tidak ada tersisa sedikit pun yang beliau tinggalkan. Mengorbankan diri beliau, jiwa raga beliau, nyawa beliau, semuanya dikorbankan demi kalimatillah tammah min syarri ma khalaq, demi mentauhidkan kalimat la ilaha illallah, agar kalimat ini wujud di dalam hati beliau, di hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka mengaplikasikan kalimat ini di dalam kehidupannya, di dalam ahli keluarganya, bahkan di seluruh pelosok dunia hidup kalimat ini. Karena kalimat ini jikalau ditimbang dengan semua yang ada di bumi, di dalam bumi, di atas langit, petala pitu 70 lapis bumi, 70 lapis langit, semuanya dikumpulkan, ditimbangkan dengan kalimat Allah di sebelah lain, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah semuanya, Pak. Makanya barang siapa yang selalu mendakwakan kalimat ini, selalu menyampaikan kalimat ini, mengamalkan kalimat ini, dan dia mampu mengakhiri hayatnya mengucapkan kalimat ini, tidak ada lainnya, tidak ada lain balasannya kecuali hanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah Nabi banyak berselawat, karena nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala kita disapaati oleh Nabi kita karena sering-sering banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suatu kisah sebelum kita mulai ke poin pokok pembicaraan, sahabat ini sering menggibah
sehingga pas dikala mati dia dirubah kepalanya menjadi otak himar atau kepala kuda lah, kurang lebih artinya, ditutup. Ada anaknya nangis di situ, nangis ngerengek-ngerengek sampai tertidur dia. Tidak ada suatu orang pun yang menghiraukan karena dia sering mengolok-olok orang, menjelek-jelekan orang, menggibah dan lain sebagainya. Ditutup saking malunya, tidak ada orang yang menghiraukannya. Nah, akhirnya anak ini mimpi ketemu dengan seorang pemuda yang gagah bercahaya. Dia datangi. Wahai anak muda, kenapa kamu nangis? Bapak saya dalam mimpinya. Ketika itu buka, boh saya ngobati. Diubah, ditaruh tangannya beliau yang mulia, sehingga berubah kepala kuda atau himar tadi menjadi kepala bapaknya seperti semula. Akhirnya si pemuda tadi ini terbangun dia. Tidak sempat menanyakan siapa gerangan pemuda yang gagah bercahaya itu. Ternyata diberitahu dalam mimpinya itu bahwa beliau adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau memberikan perubahan, menolong ayah saya ini? Dulu bapakmu ini memang sering menggibah, menyepelekan amal saudara muslimnya, sering membicarakan aib dan lain sebagainya. Tetapi ada satu amalnya yang saya terima, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sering setiap waktu, menit, detik berselawat kepadaku, sabda Nabi. Ini kisah. Jadi keuntungan daripada kita berselawat, maka semuanya akan dimudahkan. Coba kita lihat orang tua dulu, kalau buat rumah, angkat rumah, pasti dia berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, angkat, terangkat balik puasa Allah. Padahal rumah ini kalau kita tidak pakai berselawat, tidak ada semangat, tidak berat, tidak. Tapi karena berkah daripada selawat, terangkat cerean deta dan mudah gitu. Begitu pula di Pulau Bungin yang beling Allahumma sholli ala Muhammad, itu dimudahkan semua urusannya karena dia sering berselawat mengucapkan nama-nama yang dicintainya, yaitu Muhammad. Mudah urusannya, rezekinya semua dilancarkan. Maka jangan sepelekan amal, jangan sepelekan saudara muslim, jangan sekali-kali enggak kenang kepia, betatu, apalah dia itu enggak kadulis, jangan sepelekan, jangan. Kita kebalong lah. Apalagi ini antum sudah keluar di jalan Allah, bukan di jalan politik, bukan di jalan bisnis dunia, tetapi ini bisnisnya Allah. Inilah antum dikatakan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, ditawarkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu bisnis, perdagangan, perniagaan, bisnis, usaha yang menjauhkan dirimu nanti dari azab Allah yang sangat pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu tuh beriman kepada Allah, kamu tuh beriman kepada Rasulullah. Tinggal bagaimana kita ngamalin. Bagaimana caranya? Wa tujahiduna fisabilillah. Lanjut kita berjuangkan agama Allah ini. Banyak firman-firman Allah, dalil-dalil firman Allah mengenai kita dakwah. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wadillah. Kul hadhihi sabili. Itu deh. Itu semua banyak firman Allah. Kemudian bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden, itu di terakhir itu. Surga Aden, bukan Pak Adenan. Surga Aden. Luar biasa antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum balik, saya sekarang keluar, nyambung dia. Subhanallah. Jadi hidup di kota. Jadi ketika antum balik, ingat pesan Nabi kepada para sahabat, wahai para sahabatku, sesungguhnya antum ini sudah berperang, perang besar ini melawan orang-orang kafir,
Tapi antum jaga-jaga, ingat-ingat, kalian antum balik ke makomi, balik ke ahli keluarga kalian, kalian akan berperang. Perang yang sangat besar itu. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu kalian. Jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Jadi ketika antum perang intikoli itu kecil. Ketika antum di makomi itu perjuangan yang luar biasa, berat, besar. Makanya dikatakan besar oleh Allah, maka ganjarannya juga besar ketika antum menghidupkan amal makomi. Tempat makomi ini tempat kita kelas hidup. Pangkarang ta makomi singenna. Nah, Pangmanang makom Ibrahim, Pangmanang Nabi Ibrahim. Makom ini tempat kita tinggal. Maka hidupkan pertama agar tersambung ini ruh. Iman ini terjaga karena tabe-tabe tuta ini penuh minuk iman tak bau terkikis. Nah bau na terkikis teh tu jaga. Pertama hidupkan tali rumah. Lamen no bau 5 amal, beberapa amal sajalah. Kan semua teman-teman punya beramal kan. Nah baca Al-Fatihah ini simple nih. Ngaruh siapa baca Al-Fatihah. Ini induk daripada Al-Quran. Saling simak sesuai. Wadindaku tersayang, subhanallah, engkau calon ratu-ratu dari mendimpang surga. Ngaruh baca Al-Fatihah di bawah sate kemenong. Sia rayu dia. Baca Al-Fatihah sate kemenong. Sering simak sama anak betul. Kamu baca Al-Fatihah kemudian baca kitabi, subuh hadismu. Tak simpel bau hidup 5 amal. Hadisnya subuhmu, mungkin bab sholat atau bab zakat atau bab apa mau subuhmu atau sholat berjamaah. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan selanjutnya maka akan semuanya subuh. Insyaallah deh niat ku amal disampaikan deh. Nah udah gue mau berdua 2 amal. Nah kemudian yang 3 amal insyaallah deh kita sebut-sebut sifat-sifat sahabat. Ada 6 kode sih adi balong. Walaupun kita kasih simpel kita itu untuk baca bukan di mana. Sifat sahabat ada 6. Pertama yakin kita nih laku kalimat la ilaha illallah. Ada kedua sembahyang husu wal wudu. Ada ketelu ilmu ma'azikir. Masa itu apa lu pada. Sampai yang keenam dakwah wa tabligh bi sabilillah. Kamu tidak dengan? Tidak amal? Telu amal ya? Telu amal. Pertama baca Al-Fatihah, kedua baca sebuah hadis, ketelu 6 sifat. Ada keempatnya kamu dakwah wa tabligh ini kita korbankan diri dan harta jalan Allah. Saya niat nanti di minggu keempat atau minggu pertama antum berapa minggu kedua mungkin saya akan keluar minggu kedua deh ke bawah nah entek lu nganu sih adik do pokok-pokok imbang seperti ini penolong herti ya di balong kan sebulan kan 30 anu nah ya neng ling masya kita 30 anu lamen tu saja imbang di balong 15 nganu tulis dah 15 nganu untuk dunia tadinya baru imbang di balong kita 30 nganu sih oh iya mau silam engkau enggak newaya mau niat les lu nganu kondi mau niat baik pasang niatnya kamu niat ini sudah taskil berarti 4 amal komunikasi dengan istri kapan keluar saya nanti keluar nanti ini mau niat lebih 4 bulan apa minimal lah 2,5 jam. Nah kemudian yang ke berapa tadi? Kelima terus taskil ya tadi 5 taskil keenam. Oh 5 amal saya kan? Ya. Musyawarah terus. Musyawarah kan 5 amal kan? Ini belum sempurna nih. Dek, Kang baca, hari kau nawaran petang tadi belum baca yang mati kan? Pimpin ya. Kalau udah ada anak kita yang kelas 6 atau SMP SMA, dia tolong pendalaman ini. Ini untuk apa Bapak Ibu? Ya? Ini untuk menguatkan ruh iman kita terhadap keluarga agar no terkikis karena kakak keluarga ta si iman ta anunya terkikis karena tersuai teh keras dunia apa. Maka penting ku ajaknya bina karena tersuai dit mengka mau tamal ku dakwah teh maka dia menjadi murabiah daiyah terus seraya anak-anak untuk dididik anak kita men balong tuh suai balong anak men lengket tuh suai ini bahaya. Nah, kemudian penting data nih agar
maksiat kakaling luar itu kan tamah balik kita walaupun tamah, tapi ada beng kontrol talim rumah ini. Kemudian kan ini kita jaga istiqomah, maka malaikat ini kan betari bilang, oh ya jerai saya pindah, oh jerah subuh ya pindah talim dokter pemerintah, tetap istiqomah. Nah, jadi ketika ada tamu, maaf sengarude sih, talim sengarude, atau handle temenin tamu sengarude, ada yang baca sengarude, walaupun anda tahu misalnya, atau istri tidak mau, kemudian anak tidak mau, talim sendiri, buat kaku, amalan kaku, nanti diminta pertanggungjawabannya nanti, pindah apa? Ini masya kita ini mulai saat al-Qadalawi pindah. Saya pindah Ustaz, walaupun belum sempurna taklimnya, sempurna waktunya, sempurna semuanya belum sempurna. Intinya kita buat ini serang. Begitu pula kita keluar di 3 hari, kita buat saja, walaupun belum sempurna loh. Kita buat saja. Akhir zaman sekarang Ustaz. Bayangkan kita ini dibentur-benturkan ini. Apa agak-agak dulu sedih ini, terus lagi. Atau masih diaduk ya, toab. Anggaplah saya bayar maghrib ini. Bang ada deh, subhanallah maafkan saya. Nah, kemudian untuk menguatkan amal makofi ini, kemudian ketika ada kali berubah ini untuk mengekat program Yahudi Nasrani mas amal aku mahala kita agak rumah kita, kemudian menghindari ini dajjal teh. Nah, penting ngaji dah. Dajjal lo buat aman nih. Alamin tahu ada jin-jin itu tekannya. Oh jangan. Oh tekan ada jin. Nah, kemudian ketika kita hidupkan di rumah, maka mudah nanti akan kita hidupkan taklim di masjid kita. Kakuda na nongka bau tulis tanya taklim pang masjid. Karenanya telas taklim rumah. Tengahnya lo mesti kita tahu kan rajin taklim bentar nih. Pasti pembalinya roh taklimnya ta. Tapi lamun noi pindah taklim tang masjid teh. Berarti di rumah kadang-kadang ya pindah, kadang-kadang berarti datanya sudah jelas tu serango alat-alat atau serango dunia kita. Padahal tidak menit taklim balik. Dan gua saya bilang kita nih Al-Fatihah suku baca seling simak walau sebenarnya teh 2,5 jam atau 1,5 jam lah. Sebenarnya untuk sempurna nih. Bayangkan nan pangku saling simak sesuai itu. Misalnya untuk ngaji bet aja ba ya marah kirwati nih ajar aku mah bekemeri sesuai. Atau lo tepung-tepung ilmu nan biang ilmu sesuai gua itu. Ya martor manjek di insyaallah. Nah, kemudian kita salah suku deta. Salah suku agar program kembali itu kan lain. Bau sebenarnya mereka mau jalan taklim. Kemudian ada musyawarah, kemudian taklim. Musyawarah yang penting pertama musyawarah harian. Pambali kan kamot musyawarah kiswait kan. Pentah tu musyawarah milukna program tu nawar. Oh talu jauh lah saya pangtu. Saya mutakalim rempuk. Harus ada musyawarah. Ada apapun di karang itu jangan sampai kita menyepelekan buat karang. Jangan sekali-kali jangan. Karena tujuan kita keluar ini bukan untuk itu, bukan maksudnya untuk diri kita bukan, tetapi bagaimana kita ini karena ada yang kita perilaku, akhlak yang jago berkeranti, yang 4 bulan atau apalah, bukan akhlak. Karena Nabi diutus ke muka bumi diutamima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak sebenarnya. Oke lah masyarakat misalnya suruh siang mana buat belajar Ustaz. Nanti insyaallah saya mau tadi juga meluk tuh mandi mayit nih, meluk tuh berserakal nih, apa saya buat karang teh harus terjun ahbab sebenarnya. Mau bawa apa tuh? Nah, saya itu boleh. Selain ke dunia kita kan ternyata harus kita bisa baca bersanji, kemudian tahlil, kemudian mandi mayit. Saya dulu setor, cuman karena ya suruh ada kekuatan tuh. Dengan diri dan datang dengan ilmu dan datang ini ini ahbab. Jadi kita olanan tahu nih kemeri kita. Nah, dalam kemeri itu aja tergabung. Insyaallah. Kemudian ngaruh hadir musyawarah markas, musyawarah halaqah. Ini penting untuk nyambung gitu. Nyambung insyaallah mungkin untuk saya ada mungkin perwakilan sebagaimana biasa 2 tahun. Insyaallah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, merahmati kita dan menerima semua apa yang kita buat. Kalau Allah ridho menerima amal kita, nah itulah sebagai penolong kita nanti jauh lebih. Insyaallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Dulu kami sering berbuat dosa ya Allah, sering memukul orang tua kami ya Allah. Maka di tempat yang mulia ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa yang kami telah berbuat ya Allah, yang sekarang, yang lalu maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah, kami tidak kuat ya Allah untuk menghadapi neraka kobaran api yang Kau nyalakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan tetesan air mata kami ya Allah, padamkanlah api neraka yang Kau bakar ya Allah, yang Kau nyalakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa anak dan istri kami ya Allah, walaupun mereka membangkang kepada perintah-Mu ya Allah, tidak mau menghidupi sunnah Nabi-Mu ya Allah. Maka di tempat yang mulia ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami tidak mendukung dalam usaha dakwah ini ya Allah. Bukakan pintu hati mereka kedua orang tua kami ya Allah. Berikan hidayah ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Hanya hidayah-Mu yang kami inginkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami banyak hutang ya Allah. Engkau yang bisa melunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Kami hanya mohon ya Allah pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, jikalau kami punya hutang, maka lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Kami banyak masalah ya Allah, keluarkan kami dari masalah-masalah kami ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, jangan Engkau lemparkan kami ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dalam usaha yang hak ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah dalam usaha kenabian-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah anak dan istri kami ya Allah. Jagalah iman-iman kami ya Allah, agar tidak terkikis ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada-Mu lah kami menyerahkan semua urusan ya Allah. Ya Allah, apa yang Nabi minta itu juga yang kami mohon ya Allah, minta ya Allah. Apa yang Nabi menghindar darinya ya Allah, kami juga menghindar dari apa yang dihindari oleh Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah, dai-dai ya Allah, abid-abidah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kampung kami ya Allah dari bencana-bencana ya Allah. Kami takut ya Allah pada gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya Allah, yang bisa menghancurkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari semua itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah permohonan kami ya Allah. Terimalah permohonan kami ya Allah. Mudahkanlah semua urusan-urusan kami ya Allah. Rezeki kami ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, kami tulang punggung daripada ahli keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah suami yang betul-betul istiqomah ya Allah, suami yang baik ya Allah, suami yang taat kepada-Mu ya Allah, dan menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah permohonan kami ya Allah. Sabati kami nanti ya Allah, tolonglah kami nanti ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi-Mu nanti ya Allah. Pertemukan kami nanti dengan Engkau ya Allah. Karena nikmat yang paling besar menatap wajah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu ya Allah bertemu dengan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.